Shalom, damai di hati. Puji Tuhan di malam hari ini sebagai penyelenggara di program Kusapa malam hari ini. Dan Kusapa malam hari ini segera kita akan mulai. Dan doa pembukaan nanti akan dibawakan oleh Ibu Ike Lolowang Peters. Disilahkan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada malam yang indah ini kami dari Jemaat Kolom 12 boleh datang terkumpul bersama seluruh yang ada di dalam gereja ini. Pendeta Armando Lekes MTH yang boleh ada bersama dengan kami, dan para pegawai dan jemaat saat ini boleh bersama-sama di rumah-Mu yang suci kudus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengar dari sebagian firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Biar program Kusapa ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur atas segala apa yang sudah kami lakukan, biar jadi seturut kehendak-Mu. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Pembacaan Alkitab nanti akan dibawakan oleh Ibu Yul Lahengkok Baule. Disilakan. Kita akan membaca Alkitab pada malam hari ini yang terdapat dalam Matius 18 dari ayat 1 sampai ayat 11. Yang diberi judul Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, dalam namaku ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Mereka penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, peganglah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kundung atau ditimpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkinglah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang,
materi di malam hari ini. Yang terkasih Bapak Pendeta Armando Lekes, Sarjana Teologi, disilakan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentunya kita sangat mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita sebagai umat kepunyaannya ketika kita dimampukan dalam menjalani setiap aktivitas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Kita juga bersyukur ketika Tuhan memperjumpakan kita di rumah gereja dalam program Kusapa, kunjungan sharing dan penggembalaan melalui materi yang akan diangkat dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bacaan ini diangkat tema Sambutlah anak-anak dalam namaku. Tema ini diambil dari bagian ayat yang kelima bacaan kita saat ini. Tema ini merupakan kalimat perintah yang dikatakan Yesus untuk para muridnya ketika mereka mempertanyakan perihal siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kata sambutlah di sini, jika kita melihat pengertiannya dalam bahasa asli Yunani, ialah dekomai, yang artinya menerima. Sedangkan anak-anak dalam teks asli bahasa Yunani dikatakan ialah paidion, yang artinya anak kecil atau children. Berikut, apa maksud perkataan Yesus ini? Anak-anak cenderung memiliki kondisi yang lemah dibandingkan orang dewasa. Perbedaannya, kalau anak-anak pasti membutuhkan pertolongan dan bergantung pada orang lain. Kalau orang dewasa cenderung berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Inilah yang mau digambarkan Yesus perihal siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Adalah dia yang bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil yang mengakui diri lemah, tiada berdaya, dan karena itu membutuhkan dan bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Artinya bahwa Tuhan memperhatikan jika kita mau bergantung padanya dan membutuhkan dia. Berikut kita masuk pada alasan pemilihan tema. Tema ini diangkat untuk melihat sejauh mana peran keluarga dalam gereja dan masyarakat untuk memprioritaskan anak-anak. Untuk memperhatikan anak-anak. Anak-anak membutuhkan perhatian dari orang tua. Peranan orang tua dalam menjawab kebutuhan anak. Sebagai kritikan, banyak orang mencari yang besar dari cara pandang dunia, berlomba menjadi yang terbesar, tapi mengabaikan yang terkecil. Tema ini diangkat agar kita merubah paradigma berpikir bahwa yang besar dalam pengertian dunia harus menjadi yang terkecil dalam paham teologis. Tema ini juga memberi pemahaman bagi kita untuk bagaimana menjadi seperti anak-anak. Perhatikan bahwa orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, apakah kekayaan, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya, harus menjadi seperti anak-anak. Anak-anak yang mudah baku marah, tapi juga mudah baku baik. Mereka tidak berdaya dan membutuhkan Tuhan untuk membimbing mereka.
Berikut kita masuk pada latar belakang kitab. Penulis kitab Matius adalah Matius itu sendiri, seorang murid Yesus. Waktu penulisan sekitar tahun 60-an Masehi. Kitab Matius ini ditujukan untuk orang percaya bangsa Yahudi. Sekalipun demikian, Injil ini tidak semata-mata untuk orang Yahudi saja. Seperti amanat Yesus sendiri, Injil Matius pada hakikatnya ditujukan kepada seluruh gereja, serta dengan saksama menyatakan lingkup universal Injil. Bandingkan dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Kita masuk pada pembahasan teks Alkitab. Dalam pembahasan teks Alkitab ini dibagi pokok-pokok pikiran. Yang pertama, dari ayat 1 sampai 5 berbicara tentang siapa yang terbesar. Yang kedua, di ayat 6 sampai 11 tentang penyesatan. Berikut, kisah ini dimulai dengan murid-murid Yesus yang bertanya tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Istilah kerajaan sorga ini muncul pertama kali di pasal 3 ayat 2. Ungkapan ini menunjuk pada pemerintahan Allah yang abadi di sorga. Tetapi kerajaannya itu juga akan meliputi segala sesuatu yang terjadi di bumi. Yang menjadi perhatian di sini, mengapa di kitab Matius menggunakan ungkapan kata kerajaan sorga dan bukan kerajaan Allah seperti di kitab Markus dan Lukas. Karena orang-orang Yahudi segan menyebut nama Allah secara langsung. Ini adalah bentuk rasa hormat mereka kepada Allah. Hal ini yang menyebabkan kitab Matius memakai kerajaan Allah. Berikut, jika para murid mempertanyakan siapa yang terbesar, sebenarnya apa yang menjadi pemahaman mereka tentang hal itu? Pemahaman para murid tentang hal itu yang pertama, murid-murid Yesus beranggapan bahwa semua yang mendapat tempat dalam kerajaan sorga adalah pribadi-pribadi yang besar, pribadi-pribadi yang terhormat, pribadi-pribadi yang mempunyai kekuatan, kekayaan, punya kedudukan, jabatan, seorang pemimpin dan lain sebagainya. Yang kedua, murid-murid Yesus selalu bertengkar mengenai hal tersebut. Masing-masing mempunyai tuntutannya sendiri-sendiri. Petrus selalu dipercaya menjadi juru bicara utama dan kepadanya telah diberikan kunci kerajaan. Bandingkan dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Sehingga ia berharap untuk dapat diangkat sebagai wakil atau penasehat utama dalam kerajaan, dan dengan begitu menjadi yang terbesar. Yohanes adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus dan mendapat tempat yang khusus dalam hatinya, sehingga ia juga berharap agar dapat menjadi yang terbesar. Sedangkan Andreas adalah murid yang pertama kali dipanggil oleh Yesus. Jadi mengapa bukan dia saja yang menjadi pilihan utama? Hal-hal inilah yang mendasari sehingga mereka mempertanyakan pada Yesus dan berharap mereka akan menemukan sebuah jawaban atau kepastian. Berikut, dengan pertanyaan seperti itu, apa yang dilakukan Yesus? Yesus malah memperingatkan mereka untuk tidak mengejar hal tersebut. Yesus mengajari mereka untuk bersikap rendah hati dengan menggunakan sebuah tanda yang dicatat di ayat yang kedua, di mana dia memanggil semua anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus sering mengajar dengan memakai tanda-tanda atau hal-hal nyata yang bisa dirasakan.
yang tampak pada mata. Ada pengajaran penting yang ingin disampaikan Yesus melalui anak kecil itu. Yesus menempatkannya di tengah-tengah mereka bukan agar mereka dapat bermain-main dengan anak kecil tersebut, namun agar mereka dapat memetik pelajaran yang penting dari mereka. Pelajaran penting yang disampaikan kepada para murid adalah akibat yang akan mereka terima jika tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Yesus menempatkannya di tengah-tengah yang dikehendaki dan dituntut oleh Yesus adalah yang pertama, harus bertobat. Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani yaitu strepho, yang berarti berpaling atau berbalik. Artinya harus berubah dalam akal budi, dalam perilaku dan tabiat, dalam pemikiran baik mengenai diri sendiri maupun mengenai kerajaan sorga, jika ingin mendapat tempat di dalamnya. Sifat angkuh, pengejaran akan keinginan yang berlebihan, dan haus akan kehormatan dan kekuasaan dalam diri harus dipertobatkan, dimatikan dan diubahkan sepenuhnya supaya kamu menjadi layak seutuhnya. Berikut yang kedua, kata Yesus, selain bertobat, kamu harus menjadi seperti anak kecil. Ini adalah kiasan yang menggambarkan orang yang bersikap polos. Anak kecil selalu di posisi tidak penting, lemah tak berdaya, tidak dapat memimpin, dan tidak memiliki ambisi menumpuk kekayaan atau kedudukan. Peragaan Yesus tidak berarti bahwa para muridnya harus menjadi anak-anak, tetapi agar mereka memiliki sikap seperti anak kecil. Menjadi anak kecil berarti posisi merendahkan diri, rela menjadi tak berarti, berani mengakui ketidakberdayaan, dan bertobat dari dosa dan hidup yang berporos ambisi. Menjadi seperti anak-anak, sebab anak-anak sepenuhnya taat dan melakukan apa saja yang diperintahkan orang tuanya. Artinya yang dikehendakinya adalah sebuah ketaatan. Seperti inilah sikap seorang yang menyambut Yesus dan memiliki kerajaan sorga, yang bukan dengan kebenaran dan kemampuan diri sendiri, sehingga tidak lagi muncul ambisi bersaing menjadi yang terbesar di antara mereka. Bagi Yesus, bukanlah siapa yang terbesar, tetapi siapa yang menyambut Dia. Betapa pentingnya kerendahan hati sekalipun diperhadapkan dengan ketakutan akan dianiaya dan dikucilkan. Orang fasik suka menindas mereka yang rendah hati, dan karena itu Yesus menegaskan lagi bahwa mereka yang merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil inilah yang akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Berikut di ayat 6 sampai 11 tentang penyesatan. Dalam bagian ini melanjutkan ayat yang kelima. Yesus secara terang-terangan memberi penegasan dan peringatan tentang penyesatan secara khusus bagi anak-anak. Dalam catatan ayat yang ke-6 tertulis bahwa yang menyesatkan anak kecil yang percaya padanya. Kata menyesatkan dalam teks asli Yunani dari kata skandalizo, yang berarti menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa atau tersesat. Jika demikian, berarti penyesatan adalah mereka yang tidak mengajarkan yang benar, membiarkan kesalahan, memberikan teladan yang salah. Ada orang-orang fasik yang mencoba untuk menyesatkan hamba-hamba yang kecil ini
dengan menggoda mereka ke dalam perbuatan dosa. Bandingkan dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 10 sampai 11. Menganiaya dan menyesatkan mereka yang benar, mengecilkan hati mereka, memanfaatkan kelembutan hati mereka untuk mencelakakan diri mereka, keluarga, harta benda atau nama baik mereka. Jadi begitulah orang-orang benar seringkali menghadapi perlakuan paling buruk. Konsekuensinya adalah ditenggelamkan. Yesus katakan di ayat yang ke-6, lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Batu kilangan adalah alat rumah tangga desa yang sangat penting. Bandingkan dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 6, dan malah dapat digunakan sebagai senjata. Hakim-Hakim 9 ayat 53. Berdiameter 45 cm dengan tebal 5 sampai 10 cm. Itu adalah gilingan orang Ibrani yang ada juga pada bangsa-bangsa timur lainnya. Terbuat dari batu. Bentuknya terdapat 2 susunan batu. Bagian bawah untuk menggiling, sedangkan bagian atas untuk diputar-putar dengan tangan. Ini sejenis gilingan biji-bijian, gandum, jelai, dan lain sebagainya. Pekerjaan menggiling pada umumnya dikerjakan oleh kaum wanita, ditempatkan di atas tanah. Bandingkan dalam Yesaya 47 ayat 1 dan 2. Matius 24 ayat 41. Batu gilingan ini tidak boleh digadaikan. Ulangan 24 ayat 6. Mengapa? Sebab batu kilangan adalah alat yang harus dimiliki dalam setiap rumah tangga sebagai alat menghasilkan tepung untuk makan seisi keluarga. Jika tidak ada alat ini, maka keluarga itu tidak bisa makan. Ternyata penggunaan batu kilangan sebagai cara menghukum orang sudah menjadi budaya di wilayah Timur Tengah dan bahkan Yunani sejak zaman dulu. Penggunaan batu kilangan menunjukkan beratnya kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Batu kilangan tersebut diikat di leher dan ditenggelamkan dalam laut. Hal ini mau menunjukkan bahwa betapa besar konsekuensi yang harus ditanggung oleh yang melakukan penyesatan. Karena itu di ayat yang ke-7 Yesus memberi peringatan keras bagi mereka supaya mereka mawas diri dan waspada. Karena itu dia katakan celakalah. Dalam teks asli bahasa Yunani disebutkan ouai. Kata celakalah ini berlaku pada 2 sisi. Yang pertama, pada mereka yang lalai dan tidak mawas diri ketika penyesatan itu datang. Yang kedua, kepada mereka yang sengaja melakukan penyesatan itu. Dari sini kita mendapati bahwa penyesatan adalah perbuatan dosa yang besar di hadapan Allah. Apalagi bagi anak-anak. Orang Manado bilang, cuci otak Pak, anak-anak. Bahkan ungkapan kata anak kecil di sini menunjuk pada orang-orang yang tidak berdaya, yang mendapat ketidakadilan, yang miskin dan lain sebagainya. Celakalah dunia, kata dunia menunjuk pada gambaran kondisi manusia yang menyalahgunakan kekuasaan. Hidup dalam dosa. Mereka yang melakukan itu bukan berarti dibiarkan, tetapi pasti akan mendapat penghukuman Allah. Pasti dihukum setiap orang yang melakukan kesalahan. Orang yang melakukannya pasti celaka. Ini bukan main-main DP hukuman. Penyesatan itu dosa dan hukumannya setimpal dengan hukuman mati. Berikut kita masuk pada pembahasan teks. Apa yang harus dilakukan jika terjadi penyesatan? Yang harus dilakukan satu-satunya cara yaitu hidup dalam pertobatan. Di ayat 8 dan 9 dikatakan,
tangan, kaki, mata yang menyesatkan, penggalah dan buanglah adalah tanda pertobatan. Dalam kerajaan sorga juga tidak berlaku standar dunia tentang kesempurnaan fisik sebagai keindahan. Oleh karena itu, Yesus memperingatkan para muridnya bila ada anggota tubuh yang menyebabkan berdosa, ia harus memenggal anggota tubuh tersebut sehingga tidak menghalang pertobatannya. Dapat dikatakan bahwa sia-sia memuaskan diri dengan segala keinginan dunia bila rohani kita tidak mendapat kebahagiaan sejati dalam kerajaan sorga. Keinginan duniawi akan membawa kita kepada jurang kebinasaan. Ungkapan Yesus ini adalah untuk menegaskan pemberitaannya, di mana dia menggunakan contoh-contoh yang keras, bahkan yang sulit untuk diterima oleh para murid. Dari penyampaian Yesus ini, ia ingin menyampaikan bahwa sakit badani karena kehilangan tangan, kaki, mata tidak ada artinya dibandingkan rasa sakit akibat api neraka yang akan mereka terima. Kata api di sini dikatakan ada dua istilah, api kekal dan api neraka. Keduanya ini sama-sama menunjuk pada tempat penghukuman atau tempat pembinasaan terakhir, yaitu neraka. Dalam teks Yunani dikatakan Gehenna, yakni tempat api yang tak pernah padam, yang menyala untuk selama-lamanya. Selanjutnya, Yesus melanjutkan dengan memberi nasihat kepada para murid. Dia menggunakan kata ingatlah dari teks asli bahasa Yunani, yaitu horao. Artinya harus diperhatikan. Sebuah kata perintah penegasan kembali untuk jangan menganggap rendah anak kecil. Ungkapan kata anak kecil di sini menunjuk pada orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang bawahan, orang yang merasakan penindasan dan ketidakadilan dan sebagainya. Artinya bahwa semua harus dilayani, tidak ada satupun yang tidak dilayani. Semua harus tercover, baik orang lemah, orang hilang, orang besar, orang kecil, semua harus menjadi prioritas untuk dilayani. Berikut kita masuk pada pesan firman. Yang pertama, hiduplah seperti seorang anak kecil yang tidak dapat bergantung pada diri sendiri, tetapi membutuhkan pendampingan orang lain dalam menjalani hidup. Artinya bahwa jangan terlena untuk bergantung pada dunia, tetapi bergantunglah sepenuhnya pada Allah. Kedua, jika kita ingin sungguh-sungguh taat terhadap perintah Allah, maka kita harus menyingkirkan hal-hal yang dapat menjerat kita ke dalam perbuatan dosa. Yang ketiga, janganlah menganggap rendah orang lain hanya karena mereka tergolong sebagai orang kecil. Yang keempat, sejauh mana pemikiran gereja terkontaminasi dengan dunia, bagaimana torang perhatian, apakah masih melihat yang besar-besar sementara yang kecil kita abaikan? Mereka yang punya jabatan, kedudukan diutamakan sementara yang kecil hanya dibiarkan saja. Dalam kondisi seperti ini berarti harus mengubah paradigma berpikir kita. Semua harus terlayani, tidak ada yang tidak, apakah mereka yang hebat, kuat ataupun juga yang lemah, besar atau kecil, sama-sama harus diprioritaskan. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Ada sebab dan ada akibat. Semua penuh dengan konsekuensi dan tidak ringan. Tuhan tidak main-main dengan dosa. Namanya dosa tetap dihukum. Tidak ada negosiasi tentang dosa. Itu pasti akan ada, cepat atau lambat, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
Berikut, batu kilangan menggambarkan sumber kehidupan atau makanan. Konsekuensi orang yang melakukan dosa bukan cuma ditenggelamkan, tapi pasti binasa secara keseluruhan, termasuk kehilangan sumber hidup, penghasilan, dan semuanya. Orang yang melakukan dosa sama dengan membinasakan diri mereka sendiri. Karena itu hiduplah rendah hati, jangan hidup tersesat, dan jangan menyesatkan orang lain. Demikian pemaparan materi yang diangkat dari kitab Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh materi yang amat sangat menarik, karena sekarang penyesatan memang sedang gencar-gencarnya terjadi, khususnya bagi anak-anak kita sekalian. Pertanyaan saya begini, Pendeta, apa atau bagaimana cara kita sebagai orang tua dalam menghadapi penyesatan bagi anak-anak kita yang kalau sekarang memang dorang lebih dekat dengan dorang gadget, dorang tidak bisa lepas dari gadget, sedangkan gadget itu bisa menjadi sumber penyesatan yang dimulai dengan konten-konten yang lucu, tetapi sebenarnya konten-konten itu mengarahkan anak untuk tidak mencintai Tuhan, tidak mencintai gereja. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kiat-kiat buat orang sebagai orang tua muda ataupun yang sudah tua, terlebih bagi kami sebagai guru sekolah minggu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Encik Mei tentang di zaman sekarang ini banyak penyesatan. Bagaimana menghadapi penyesatan terhadap anak-anak. Sebagaimana juga dalam bacaan kita di saat ini, khusus di ayat yang kelima, ketika Yesus secara terang-terangan memberi penegasan dan peringatan tentang penyesatan secara khusus bagi anak-anak. Nah, kita ketahui bersama bahwa penyesatan dalam teks asli Yunani dikatakan skandalizo, yang berarti menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa atau tersesat. Jika demikian, berarti menyesatkan adalah mereka yang tidak mengajarkan yang benar, membiarkan kesalahan dan memberikan teladan hidup yang salah. Jadi dari pandangan Yesus ini, orang-orang yang menyesatkan seorang anak kecil, konsekuensinya sangat fatal, yaitu ditenggelamkan. Di ayat 6 dengan tegas Yesus katakan ialah lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Jadi dengan tegas melalui pandangan dan pemahaman Yesus ini, bahwa setiap orang yang menyesatkan anak-anak termasuk orang fasik. Dalam 1 Korintus 8 ayat 10 sampai 11 dikatakan ada orang-orang fasik yang mencoba untuk menyesatkan hamba-hamba yang kecil ini dengan menggoda mereka ke dalam perbuatan dosa. Jadi barang siapa termasuk orang fasik menyesatkan anak-anak, konsekuensinya tidak main-main, yaitu penghukuman, akan ditenggelamkan, dilenyapkan, bahkan dibinasakan. Nah, berkaitan dengan kehidupan di zaman sekarang ini, banyak
penyesat-penyesat. Dapat dikatakan penyesat-penyesat modern. Bagaimana menghadapi penyesat-penyesat modern ini, Kang, kepada anak-anak kita, termasuk gadget atau HP yang membuat mereka terkadang terlena, Kang, lupa waktu. Lain-kali ada anak-anak muda kita bermain HP atau gadget itu 1 hari full tanpa melakukan kegiatan, toh, mengabaikan pelayanan. Artinya tidak lagi mengambil bagian di dalam peribadatan, baik ibadah gereja, ibadah kolom dan lain sebagainya, karena cenderung keasikan bermain game atau bermain HP. Karena itu kita sebagai orang tua harus bijak untuk mengarahkan anak kita supaya istilahnya berbalik kepada Tuhan. Artinya apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Kita mengarahkan anak kita supaya mereka tidak lagi terfokus pada gadget. Namun mereka boleh mengambil bagian untuk dapat beribadah atau juga mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, toh, sebagaimana juga dikatakan dalam Amsal pasal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan mendatangkan ketentraman dan kesejahteraan kepadamu. Jadi didikan kita sebagai orang tua dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak ini, supaya dia semakin dekat dengan Tuhan, supaya dia semakin bergaul akrab dengan Tuhan, lebih taat dan setia pada kehendak perintah, dan tetap terus berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin itu boleh juga ditambahkan. Shalom, damai di hati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Pendeta. Ada beberapa hal yang sebenarnya bukan pertanyaan, tapi saya ingin bertanya kepada Bapak Pendeta pandangan teologis dari Pak Pendeta. Yang pertama, bacaan ini sangat mengena dengan peran kami dalam pelayanan, khususnya pelayan anak atau guru sekolah minggu, di mana dalam Matius 18 ayat 6 kalau tidak salah, disebutkan bahwa jikalau seorang mengajarkan anak itu atau salah mengajarkan anak itu, lebih baik DP Bahasa Manado ika DP leher kon tenggelamkan di laut. Dan itu adalah merupakan satu ajaran untuk kami sebagai pelayan anak, untuk dapat mengajarkan anak itu dengan sebenar-benarnya. Nah, tapi saat ini banyak sekali memang pelayan anak yang terpilih tapi belum merasa terpanggil, menyampaikan ya di hadapan Tuhan, tapi ternyata mereka tidak melaksanakan tugas panggilan gerejawi mereka. Nah, jadi yang kami tanyakan kepada Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta, pandangan Pak Pendeta terhadap hal itu? Mungkin apakah mereka merasa berkekurangan dalam hal ketika mereka menyampaikan cerita ataupun yang lainnya, dan mungkin lebih tertarik dengan pelayanan yang lain. Dan kemudian yang kedua, terkait dengan pelayanan terhadap anak itu sendiri. Beberapa minggu terakhir ini berbicara tentang pelayanan anak yang juga dihubungkan dengan namanya gereja ramah anak. Jadi mudah-mudahan jemaat kita ataupun jemaat yang lain sudah mulai bisa menerapkan terkait dengan pembentukan gereja ramah anak. Dan memang di Jemaat Betania luar biasa, BPMJ termasuk Ibu Ketua Jemaat yang selalu mendukung dengan pelayanan anak, khususnya yang nantinya akan dibentuk gereja ramah anak di Jemaat Gemeng Betania Telinting Kulo. Yang saya sentil sedikit adalah terkait dengan perhatian dari apakah pelayan khusus di kolom ataupun
bersama-sama juga dengan jemaat sekalian terkait dengan pelayanan anak ini. Kenapa? Karena dianggap karena masih kecili, duduk di belakang Jonggori, tidak terlalu ribut di muka. Dan kemudian dianggap ini anak-anak ini nyanda bukan jemaat tapi setengah jemaat. Cuma kok anak. Nah, jadi tidak dianggap jemaat. Nah, jadi yang perlu mungkin saya tanyakan kepada pendeta bagaimana dengan hal itu. Apakah nih anak ini memang cuma setengah jemaat karena masih kecili, atau memang dorang itu betul-betul satu jemaat, so dianggap satu jiwa. Nah, dan kemudian terkait juga dengan anggaran-anggaran yang ada yang seringkali disepelekan atau dianaktirikan. Dia bilang terkait dengan anggaran, aduh anak-anak kok kecil itu dompet anggaran biar Jo. Yang padahal sebenarnya harus perlu diperhatikan terkait dengan pelayanan anak ini, khususnya ada di kolom, terlebih khusus juga yang ada di jemaat. Jadi mudah-mudahan bukan cuma di pelayanan bapak, pelayanan ibu yang DP anggaran besar, tapi bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa lebih perhatian dengan pelayanan anak sekolah minggu ataupun pemuda dan remaja. Demikian Pak Pendeta, terima kasih. Ya, mengenai pelayanan anak ketika telah dilantik sebagai pelayanan anak, berarti dia harus bersedia melaksanakan tanggung jawab kerja kepelayanan. Tetapi bagaimana ketika sudah menerima suatu tanggung jawab namun mengabaikan tanggung jawab pelayanan itu sendiri? Menurut hemat saya, orang-orang atau guru-guru sekolah minggu, encik-encik sekolah minggu yang tidak lagi mengambil bagian dalam kerja kepelayanan anak ini, mereka membutuhkan kunjungan, Kang, kunjungi, supaya kita mengetahui dasar persoalan, mengapa dia tidak lagi aktif mengambil bagian dalam kerja kepelayanan. Kita kunjungi, kita adakan pengembalaan, share, sambil ya bercakap-cakap, supaya kita akan menemukan jawaban dari persoalan yang dialaminya, supaya dengan harapan dia boleh kembali untuk melaksanakan tanggung jawab, karena dia bernasar kepada Tuhan, dia berjanji kepada Tuhan. Karena nasar kalau dalam perjanjian lama itu harus ditepati, karena kalau tidak ditepati konsekuensinya sangat fatal. Dan yang berikut, ketika kita melaksanakan kerja kepelayanan untuk berbagi cerita kepada anak-anak sekolah minggu atau adik-adik sekolah minggu, memang butuh persiapan yang matang, karena pendeta juga ketika akan membawakan khotbah ada persiapan. Begitu juga guru-guru sekolah minggu harus ada persiapan supaya dia mempunyai bahan, mempunyai kepercayaan diri untuk menyampaikan cerita. Karena bisa saja dengan dia tidak mempunyai persiapan yang maksimal, dia merasa malu, merasa minder dan tidak percaya diri untuk menyampaikan cerita-cerita melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi ini juga yang patut kita tahu, bahwa bisa saja dia tidak lagi, sebagaimana encik sekolah minggu katakan, bisa saja dia tidak lagi mengambil bagian dalam kerja pelayanan karena mungkin cerita-ceritanya yang tidak menarik. Karena itu butuh persiapan matang, atau juga bisa juga mengambil bahan khotbah atau cerita-cerita melalui YouTube, melalui Facebook,
supaya mengembangkan setiap bahan atau perenungan yang akan disampaikannya. Dan yang berikut tentang pembentukan anak di dalam tumbuh kembang mereka. Nah, pembentukan anak ini yang terutama dimulai dari di dalam keluarga kita. Toh? Karena anak lebih banyak kepada orang tua, mama papanya. Setelah itu di sekolah dan di pelayanan anak atau sekolah minggu. Jadi pembentukan itu harus didasari melalui keluarga. Kita harus memberi suatu ajaran pemahaman yang benar supaya terus diingat oleh anak ini, supaya dapat membentuk karakter atau membentuk pribadinya, supaya setia kepada Tuhan. Tuh kalau kitab Ulangan katakan, ajarlah anakmu itu secara berulang-ulang, baik ketika engkau tidur, engkau bangun, engkau dalam perjalanan, dan di mana saja. Harus diajarkan secara berulang-ulang supaya dapat membentuk karakter anak ini, dapat mencerminkan karakter Kristus. Ketika dia mencerminkan karakter Kristus, maka anak ini akan hidup berdasarkan takut akan Tuhan. Anak ini akan menjadi anak yang patuh pada nasihat didikan orang tua, akan menjadi anak yang dibanggakan, tercermin melalui sikap dan perilaku. Jadi selain tanggung jawab orang tua, tanggung jawab di sekolah, termasuk juga tanggung jawab dari guru-guru sekolah minggu untuk membekali anak kita ini supaya betul-betul mereka semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Mungkin itu. Kita akan menutup acara Kusapa ini dengan doa. Nanti akan dibawakan oleh Ibu Penatua Yohana Kahias Talumepa. Disilahkan. Kita akan akhiri seluruh kegiatan program Kusapa kita di saat ini dengan doa. Untuk itu mari berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Bapa di sorga, ketika di malam hari ini kami boleh lagi diberi kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Armando Lekes Sarjana Teologi. Lewat program Kusapa ini kami yakinan percaya kami boleh diberi kekuatan, kami boleh diberi hikmat untuk bagaimana kami mau menjalankan tugas kerja pelayanan kami. Dan biarlah ya Tuhan, setiap materi yang telah disampaikan tadi ini, kiranya itu boleh menjadi bekal bagi kami sebagai pelayan khusus, bahkan terlebih lagi kami sebagai orang tua, untuk bagaimana kami mau memberi contoh dan teladan yang baik bagi pertumbuhan iman dari anak-anak kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami terus untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi tugas kerja kami. Ya Tuhan Yesus Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Armando, di mana Bapak boleh membawakan materi bagi kami semua. Mari Tuhan, Engkau terus memberkati Bapa yang kekasih dalam segala tugas kerja pelayanan, bahkan tanggung jawab di tengah-tengah keluarga, dimanapun Bapak pergi dan berada. Biar tangan kasih Tuhan terus menyertai, memberkati Bapak, memberikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah ya Tuhan sukacita melayani boleh tercipta dalam kehidupannya. Dan biarlah ya Tuhan Engkau juga mau memberkati kehidupan keluarganya, keluarga hamba pelayan Tuhan, yaitu keluarga Lekes Kalalo. Ya Tuhan Yesus Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, saat ini Bapa, kami sudah boleh memberikan persembahan. Mari Engkau memberkati Tuhan setiap kami yang memberikan.
Biar Tuhan memberkati kami terus, sehingga kami mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat kehidupan kami, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke pelosok desa. Mari Tuhan Engkau terus memberkati mereka dengan hikmat-Mu, agar supaya mereka juga boleh melaksanakan tugas kerja tanggung jawab mereka dengan segala baik, boleh membawa kehidupan masyarakat kepada satu kehidupan yang aman dan damai. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, sebentar Tuhan, setelah selesai dari program Kusapa, di saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau tuntun sertai langkah kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami yang terus kami persembahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan yang adalah juru selamat kehidupan kami, yang sudah boleh mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Penatua yang sudah mendoakan kita semua, dan terima kasih juga kepada pemateri kita di malam hari ini, Bapak Pendeta Armando Lekes, STH. Tuhan kiranya memberkati Bapak bersama dengan keluarga, dan terima kasih kepada pelayan khusus yang sudah ada di saat ini, bahkan Jemaat Kolom 12 yang saat ini menjadi penyelenggara. Tuhan kiranya memberkati torang semua.